Apakah melalui ranking FIFA ini kualitas Sintayong dalam melatih tim nasional Indonesia bisa diukur? Kapan Indonesia bisa benar-benar menjadi Raja Asia Tenggara versi ranking FIFA? Dalam sejarahnya, FIFA mulai merilis ranking negara-negara sepak bola di dunia mulai pada tahun 1992. Waktu itu tim nasional Indonesia berada pada posisi 108 dunia. Perjalanan ranking FIFA, tim nasional Indonesia mengalami fluktuasi naik dan turun. Peringkat terburuk ada di tahun 2016 dengan peringkat 191 dunia. Peringkat terbaik ada di tahun 1998 pada peringkat 76 dunia. Range waktu tahun peringkat terbaik tim nasional Indonesia ada di tahun 1997 sampai 2004, di mana rankingnya selalu antara 90 sampai 100-an terlepas dari yang tahun 1998 tadi, ada di peringkat ke-76 dunia. Selebihnya, timnas Indonesia mulai tahun 2005 sampai hari ini peringkatnya mengalami penurunan selalu di atas 100 dunia. 120, 140, bahkan yang 2016 itu 191. Nah, di era Sintayong merasakan timnas Indonesia berada pada posisi 175 dunia. Pertanyaannya, update per tanggal 4 April 2024, berapa peringkat tim nasional Indonesia ranking FIFA? Pertanyaan lanjutannya, apakah melalui ranking FIFA ini kualitas Sintayong dalam melatih tim nasional Indonesia bisa diukur? Pertanyaan lanjutannya yang kita isunya seringkali bahas, ya, Asia Tenggara, ya, Raja Asia Tenggara. Kapan Indonesia bisa benar-benar menjadi Raja Asia Tenggara versi ranking FIFA? Menarik untuk kita bahas berkaitan dengan ranking FIFA. Ya, ranking FIFA adalah bagian dari rangkuman proses perjalanan tim nasional Indonesia atau negara-negara sepak bola di dunia sebagai bentuk kualitas perjalanannya. Apakah mengalami peningkatan, penurunan, dan sebagainya. Per tanggal 4 April ini, 4 April 2024, ya, tim nasional Indonesia berada pada posisi 134 dunia. Dari semenjak ditangani Sintayong itu dari 175 dunia. Ya, sempat 2019 itu ada di 177, tapi selama ditangani Sintayong itu 175. Artinya di tangan Sintayong, ya, kalau kita mau mengukur kualitas Sintayong dalam perjalanannya melatih tim nasional Indonesia, kita bisa mengukur melalui ranking FIFA ini. Artinya, ada perbaikan yang sudah dilakukan Sintayong. Dari 175 menjadi 134 FIFA rankingnya. Ya. Nah, kalau kita mau kupas lebih dalam, kenapa peringkat timnas Indonesia di tangan Sintayong mulai menanjak naik? Ya. Yang pertama, saat melakukan friendly match, ya, itu juga PSSI dan timnas berhitung apa yang bisa dilakukan, bermain dengan lawan mana timnas Indonesia bisa dapat poin. Misalkan harus peringkatnya lebih tinggi dari timnas Indonesia, akan tetapi sebenarnya dari kultur sepak bola ya tidak bagus-bagus amat. Dalam perjalanannya kan
Timnas Indonesia pernah bermain sama Burundi ya. Waktu itu juga saya baru dengar ada negara namanya Burundi ya. Terus kemudian ada Kurakau atau Kurasau itu ya. Agak susah bacanya. Dua negara ini yang notabene peringkatnya di atas tim nasional Indonesia, friendly match, dan melalui dua pertandingan ya tersebut dengan dua negara tersebut Timnas Indonesia mendapatkan poin yang diperhitungkan dalam ranking FIFA. Terus kemudian itu friendly match ya. Kemudian gelaran kalender FIFA, kualifikasi Piala Asia, gelaran Piala Asia, sama kualifikasi Piala Dunia. Itu yang membuat ranking FIFA dari 175 ya naik menjadi 134 update per hari ini. Jadi kalau ditanya apakah Sintayong bekerja? Yes, saya yakin dengan data ini saya katakan Sintayong bekerja on the track. Sintayong bekerja dengan baik, sesuai target. Kualifikasi Piala Asia mendapatkan poin, terus kemudian Piala Asia masuk 16 besar, itu juga dapat poin di ranking FIFA. Bahkan yang menjadi menarik adalah pada gelaran Piala Asia Qatar, Indonesia itu datang pada posisi ranking 146. Pada ranking 146 dunia itu, Indonesia nomor 2 terbawah dari 24 peserta. Coba bayangin. Dari 24 peserta, tim nasional Indonesia itu datang dengan ranking terbawah nomor 2. Nomor pertama paling bawah itu kan Hong Kong. Terus kemudian Indonesia. Hong Kong di 150, terus kemudian Indonesia ada di 146 waktu itu, akhir Desember. Jadi bisa bayangin ya, negara dengan peringkat terbawah nomor 2 dari 24 peserta gelaran Piala Asia Qatar kemarin menargetkan lolos 16 besar. Coba bayangin. Ini kalau pengurusnya PSSI, Pak Erick Thohir, terus kemudian pelatihnya Sintayong, dan semua pemain yang sudah dikelola dengan baik, saya pikir nggak akan berani menargetkan 16 besar. Gitu. Tapi melalui pengelolaan yang baik, ya kalau bisa dibilang keberuntungan, ya, tapi kan keberuntungan itu tidak tiba-tiba, artinya juga persiapannya dilakukan. Gitu. Jadi yang mempengaruhi peringkat FIFA tim nasional Indonesia naik itu ada 3 tadi ya, friendly match, kualifikasi Piala Asia, terus kemudian lanjutannya Piala Asia sendiri, terus kemudian kualifikasi Piala Dunia. Ya. Jadi saya ingin katakan bahwa Sintayong hari ini kerja. Bisa dilihat dari apa? Peringkat FIFA. Sintayong membawa dari 175 peringkat FIFA tim nasional Indonesia menuju 134. Belum lagi nanti jika bulan Juni, tim nasional Indonesia juga akan meraih poin. Misalkan lawan Irak seri atau bahkan kejutannya menang. Terus kemudian lawan Filipina menang, itu akan dapat poin lagi. Kalau kacamatanya melawan Vietnam 2 kali, Indonesia naik 8 peringkat. Nanti saat melawan Irak, jika menang, itu poinnya makin banyak. Karena peringkat Irak jauh di atas Indonesia. Dengan begitu bisa jadi 2 kali menang di bulan Juni akan naik 10 level. Artinya berada di sekitar peringkat 120 sampai 125. Belum lagi nanti saat putaran ketiga jika memang benar-benar lolos. Nah, saya ingin menjawab pertanyaan ketiga. Kapan Timnas Indonesia secara legitimasi benar-benar diakui
sebagai Raja Asia Tenggara. Kita akan bisa buktikan nanti melalui peringkat FIFA. Per hari ini, negara terkuat versi peringkat FIFA Asia Tenggara masih dipegang oleh Thailand dengan peringkat ke-101 dunia. Terus kemudian Vietnam ada di peringkat 115 dunia. Terus kemudian Malaysia ada di peringkat 138 dan seterusnya. Negara-negara Asia Tenggara lain. Artinya, kalau kita bisa mengambil poin kemenangan atau seri saat bulan Juni nanti, ya kita otomatis akan naik. Kalau kita lolos ke putaran ketiga, karena di putaran ketiga itu ada 6 negara dalam satu grup, berarti ada 10 pertandingan home and away, maka ada potensi kemenangan demi kemenangan di putaran 3 tersebut. Jadi kalau kalkulasinya seperti itu, bisa jadi jika endingnya di putaran ketiga, taruhlah kita berada di nomor 4 dalam klasemen ya. Artinya ada menangnya, ada serinya, ada kalahnya. Kita akan bisa masuk 100 besar dunia peringkat FIFA. Kembali lagi ke awal. Kalau era kejayaan timnas Indonesia ada di tahun 1997 sampai 2004, di mana peringkatnya 90-an sampai 100-an dunia, pada tahun ini atau tahun depan, masa itu akan bisa kembali terulang. Dan kita benar-benar bisa diakui bahwa tim nasional Indonesia menjadi Raja Asia Tenggara. Peringkat timnas Indonesia akan menjadi peringkat terbaik di antara negara-negara Asia Tenggara lainnya. Kita hanya perlu melewati Vietnam di 115, terus kemudian melewati Thailand di 101. Dan ini mungkin. Kenapa saya katakan mungkin? Ya karena tim nasional Indonesia hari ini berbeda dengan tim nasional tahun-tahun sebelumnya, dengan segala macam persiapannya, dengan kehadiran banyak sekali pemain keturunan dan tambahan-tambahan pemain keturunan yang lain yang segera akan di-WNI-kan. Dan yang pasti target Sintayong dan PSSI, Pak Erick Thohir. Kalau target demi target awal lolos putaran 3, oke. Nanti di putaran ketiga kan punya target lagi. Ya, targetnya misalkan minimal peringkat ketiga. Itu kan nanti akan dikejar lagi dengan segala macam caranya. Dan jika itu terjadi, maka sesuatu yang realistis, Indonesia bisa masuk 100 besar ranking FIFA. Dan itu akan menjadikan tim nasional Indonesia menjadi Raja Asia Tenggara. Dan kita tidak akan perlu berdalih lagi berkaitan dengan SEA Games, berkaitan dengan AFF atau Asian Cup dan sebagainya. Yang konon katanya bagi sebagian netizen mengatakan itu piala ciki, atau ya karena tidak masuk kalender FIFA itu ya perlu kita abaikan dan sebagainya. Akan tetapi dengan peringkat FIFA ini nanti kita akan bisa mengatakan bahwa tim nasional Indonesia menjadi Raja Asia Tenggara dengan catatan lolos kualifikasi putaran kedua ini bulan Juni nanti, terus kemudian pada saat putaran ketiga nanti ada 6 negara termasuk Indonesia, berarti ada 10 pertandingan home away, dan di situ Indonesia bisa berada pada posisi minimal 4-3 atau bahkan runner up. Disitulah peringkat atau ranking tim nasional Indonesia versi FIFA akan di atas 100 ya, atau naik ya, bisa jadi 190 atau di sekitar itu. Dan kalau itu sudah terjadi, maka netizen Malaysia, netizen Vietnam, netizen Thailand akan angkat topi.
akan mengakui bahwa hari ini tim nasional Indonesia adalah raja Asia Tenggara, dan momen itu akan kita nantikan ya sebagai bentuk sebuah kebanggaan terhadap tim nasional Indonesia karena prestasinya hari demi hari mengalami peningkatan di tangan Sintayong dan di tangan Pak Erick Thohir. Demikian penjelasannya berkaitan dengan update ranking FIFA ya. Tim nasional Indonesia di mana per hari ini rankingnya adalah 134 dunia, dan itu akan bisa mengalami peningkatan lagi jika menang melawan Irak dan melawan Filipina, dan akan bisa naik lagi jika masuk putaran 3. Di situ ada beberapa pertandingan yang bisa dimenangkan dan Indonesia punya potensi masuk 100 besar dunia dan punya potensi menjadi Raja Asia Tenggara versi ranking FIFA. Kita ikuti perjalanan tim nasional Indonesia ya di video-video berikutnya. Pemain tim nasional Indonesia, update berita sepak bola Indonesia bersama saya Setia Uban. Thanks for watching.